Ini kalau kita bareng kayak gini, sebenarnya kita makin kompak atau kamu jadi kapok? Kapok kayaknya. Jadi udah ya diputuskan mulai hari ini kita nggak ada lagi main berdua sebagai couple. Kalau kita tanding berdua, kamu kalah mulu. Apa itu membiarkan egoku naik aja? Bisa jadi. Tapi aku kalau main sendiri nggak ada kamu, aku kayaknya lumayan. Tapi kamu sama aku kalah. Hai parents, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Curhat Bapak Ibu. Curhat Babu, yeay. Ada Nucha dan Aryo di sini. Kita dari Parent Talk. Kita hari ini mau ngobrol tentang apa? Tentang kompetisi yang kita baru aja lakuin kemarin. Bukan kita, tapi aku. Dua-duanya, aku juga. Oh iya benar. Aku jadi Jumat malam aku pedal, Sabtu paginya aku siang ke sore kamu. Nah, ya, emang lagi iseng aja pengen ikut pedal. Jadi kan sekarang pedal lagi naik ceritanya. Terus ya udah kita ikutin aja kompetisi ala-ala yang gue lebih ke korporat. Waktu itu diundang cuman nggak ada kelas-kelasnya, nggak ada level-levelnya campur. Nah kalau Nucha, kalau aku sebenarnya juga fun match aja, tapi ada levelnya dari yang lower beginner, upper beginner, sampai yang intermediate gitulah. Nah itu antar komunitas ya. Antar komunitas. Ada antar komunitas. Dan hasilnya gimana? Hasilnya yang gue cuman main 2 kali, ya dapat hadiah hiburan lah, penggembira. Kalau kamu? Kalau aku lumayan lah ya, peringkat 7 dari 12. 7 dari 12, itu grupnya lumayan ya? Lumayan gak? Iya itu ya, satu tim ya, satu grup. Nah yang seru di saat itu adalah mungkin kita kasih fotonya di sini, nanti gue kasih fotonya bahwa gue pakai baju tulisannya Go Nucha. Kayaknya kan ceritanya suami suportif banget dong. Iya, kayaknya aku suportif, padahal yang bikin siapa? Nucha sendiri. Aku sendiri. Nucha sendiri yang bikin, minta gue pakai, tapi seneng makainya dan seneng benar-benar ngikutin karena kamu tuh main kalau nggak salah, aku cuma tanding 2 kali, kamu tuh sampai 3 atau 4 ya, 4 kali. Dan itu seru banget menurutku kayak. Seru-seru. Dan ini lucunya ini nih, nggak tahu ya, ini karena yang main perempuan semua, ibu-ibu semua, banyak banget perempuan, dan dia tuh kadang-kadang aku minta disuruh wasitin, justru takut minta wasitin. Takut salah ngitung. Karena wasitin istri sendiri dan ambi-ambi banget nih ibu-ibu. Tapi ya sih asli. Jadi kalau buatku sebenarnya itu ikutan kompetisi dari mulai yang tenis, terus kayak paddle sekarang, itu justru jadi ajang aku buat membuktikan diri aja. Tapi bukan membuktikan diri untuk keluar gitu, enggak. Cuman buat ngetes kemampuan diriku aja. Karena kan aku udah sering main nih. Latihan sering, main sering. Nah begitu kayak dikasih ujian buat kompetisi kayak gini, pengen tahu aja sih seberapa kemampuanku tuh seberapa oke-nya sih gitu. Oke kok. Nah kalau nggak oke, tapi menurutku nggak gitu oke sih. Kok kamu bohong ya? Ya kan. Oke kok lagi. Buatku sebenarnya nggak oke, biasa aja. Kamu lebih bagus saat ini, masih lebih bagus di tenis menurutku. Gitu ya. Karena mungkin udah lebih lama main tenis, pukulan kamu tuh lebih tenis. Kan kalau pedal berubah pukulannya. Iya sih. Belum ada brush-brushnya gitu. Justru dengan aku nggak menang yang juara 1, 2, 3, itu tuh bikin aku lebih semangat lagi buat belajar. Iya loh. Aku nontonin kamu seharian aja. Kita latihan lagi yuk, iya kan? Justru tuh maksudnya dengan peringkat yang sebenarnya mungkin ekspektasinya wow juara 1 gitu. Enggak, aku nggak ada ekspektasi juara yang gimana-gimana. Justru semakin aku nggak juara, justru kayak membakar semangatku buat aku mau latihan lagi nih, mau yang bener mau kayak apa sih, kayak gitu loh. Untung ya semangat. Kamu 7 dari 11 ya, 10 apa 11? Dari 12, 7 dari 12. Untung gak paling bawah, mungkin kalau paling bawah kamu udahan kali. Iya kayaknya. Harus ada batas bawahnya setidaknya, walaupun gak juara, aku stres deh tapi ada batas bawahnya. Jadi selama ini bayar main buat apa ya? Bayar latihan buat apa ya? Beli raket mahal-mahal kok cuman gini gitu ya? Iya. Nah ini lucunya juga adalah kita kan udah lebih lama main tenis. Kita sering tuh setiap minggu ada jadwal main sama yang couples juga. Nah kalau gue couple sama Nucha kalah mulu. Asli. Lumayan kalah lah, gak kalah mulu lah. Tapi lumayan kayaknya lebih bagus Nucha sendiri, gue sendiri. Kenapa itu begitu? Kayaknya mendingan gitu deh. Karena ekspektasiku tuh beda gitu loh. Aku berekspektasi Aryo tuh bisa lebih jago, lebih bagus mainnya daripada aku. Emang gak lebih bagus, lebih jago? Berarti kalau aku ngomong gitu enggak dong. Tapi kan kalau kita tanding berdua, kamu kalah mulu. Apa itu membiarkan egoku naik aja? Bisa jadi. Tapi aku kalau main sendiri gak ada kamu, aku kayaknya lumayan. Tapi kamu sama aku kalah. Iya gitu, bener sih. Berarti demi kayak pura-pura nggak bisa ngangkat galon gitu. Bener sih. Tapi intinya kalau kita main berdua itu tuh udah kayak akunya suka menuntut Aryo lebih
Sementara dia sok chill tapi sebel juga gara-gara aku ngomel. Jadi nggak cocok kita main bareng. Gue udah nggak begitu kayak volley nyangkut, majuan bab, oke majuan. Begitu majuan nggak dapet, munduran, aduh serba salah ini kayaknya. Terus ini kalau kita bareng kayak gini, sebenarnya kita makin kompak atau kamu jadi kapok? Kapok kayaknya. Jadi udah ya diputuskan mulai hari ini kita nggak ada lagi main berdua sebagai couple. Nggak kita pisah aja sendiri-sendiri. Aku mendingan main sama cewek-cewek deh. Tapi itu menarik. Jadi kita tuh kayak berantemnya di lapangan doang nih ya. Udah lepasin aja semua di situ. Padahal netizen kalau komen ke kita kayak Mbak Nucha sama Mas Aryo kayak nggak pernah berantem ya, kayak ngakur terus. Belum lihat main tenis sama kita sebagai couple. Coba main tenis sama kita. Coba main pedal sama kita. Teman-teman kita sampai takut tau kayak. Lawan kita sampai takut. Gue diem aja deh. Iya benar. Teman-temanku pada kayak takut gitu karena takut aku ngomel sama Aryo. Iya. Nah, kompetisi-kompetisi gini yang kita jalanin sebenarnya memang bukan untuk kayak mau jadi atlet, mau cari duit menangnya, atau mau pengakuan dari mana. Jujur bener-bener enggak, pengen ngetes diri aja. Nah, aku pengen tahu deh kalau mundur lagi ke puluhan tahun ke belakang, waktu kecil kamu tuh gimana waktu soal kompetisi-kompetisi ini? Kayaknya aku nggak pernah ikutan kompetisi yang sifatnya kayak sport kayak gini-gini deh. Pernahnya gak disampul ya? Bener nggak? Bener. Iya, oke. Aku modal kawanku ikutan, gak disampul ikutan. Apa tuh pokoknya yang gitu-gitu lah aku ikutan, ikutlah. Tapi yang kalau kecil banget, kalau itu kan udah SMP ya? Iya, kalau SMP, SMA. SD atau lebih kecil lagi? Gak ada, aku gak pernah ikutan. Gak pernah disuruh ikut atau ikutan apa ya? Lomba mewarnai. Zaman dulu kan lomba mewarnai, menggambar. Iya ada sih di sekolah paling gitu doang. Cerdas cermat. Gak pernah, mungkin aku kurang cerdas. Kalau sekarang istilahnya Olimpiade Matematika. Kalau dulu cerdas cermat kali ya. Kamu gak pernah? Enggak. Kayaknya aku biasa-biasa aja. Oke. Aku juga. Apa mungkin ajangnya zaman dulu tuh gak kayak sekarang. Kalau kita lihat kan ajang kompetisi banyak macam-macamnya. Lebih banyak mungkin ya. Iya, nah aku aja baru kerasa ada kompetisi kan pas SMP, SMA, dan itu sifatnya kayak ya itu model kawanku, gak disampul, yang gitu-gitu loh. Tapi kalau yang editor bisa masukin fotonya nggak sih? Mau kak ini kalau nggak ada gue ada di rumah tuh nanti gue. Cerdas cermat tuh nggak ikutan sih aku, nggak terdengar juga. Nah tapi kalau sekarang kita lihat kan anak-anak sebenarnya lumayan banyak ya di sekolahnya, di tempat lesnya, karena mungkin ya exposure-nya ke situ tuh banyak gitu. Karena juga mungkin orang tua juga ngerasa bahwa ini udah les, udah latihan. Ada kursus lah gitu kan, sering udah berapa bulan, ada nggak sih ajang untuk ngetes anak-anaknya seberapa besar sih kemampuannya setelah les di situ. Ya mungkin ada gitu loh. Tapi sebelum kita ke anak-anak kita, kalau kamu dulu di saat kecil itu sama ya, gue juga nggak ada kompetisi. Apakah kompetisi sekarang itu adalah kayak balas dendamnya dulu nggak pernah diikutin kompetisi? Mungkin nggak tuh? Enggak. Kenapa sekarang lebih pengen ikut kompetisi? Karena padahal dari dulu kan kayak nggak dibiasain. Tapi dulu tuh aku nggak ada les-les atau kebiasaan yang aku lakuin dengan tekun gitu loh. Kalau sekarang kan aku tenis, aku pedal tuh aku tekun tanpa pressure. Aku melakukan tenis, aku melakukan pedal karena aku suka, aku latihan rajin. Terus aku pengen dong ngetes di kompetisi ini. Tapi rasa kompetisi kamu tuh bangkit kapan gitu? Kalau kecil kan bangkitnya ya udah pas tenis aja. Sekarang aja. Karena aku ngerasa kayaknya aku bisa deh gitu. Karena aku udah rajin. Dulu tuh aku kayak nggak ada les-lesan yang rajin, Bab. Banyakan bolosnya pura-pura tidur aku yang ada. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kamu dulu nggak pernah disuruh les yang kayak gitu, yang tekun, sampai pura-pura tidur segala macam, apakah itu pengaruh ke cara mendidik anak sekarang? Anakmu sekarang? Ya, gimana? Apakah itu jadi gue dulu gak pernah disuruh-suruh, sekarang gue mau nyuruh-nyuruh anak gue? Ih, justru aku gak pernah nyuruh anak-anakku loh buat les. Enggak, aku nanya makanya biar tahu apakah. Berarti enggak. Justru karena mungkin mamaku dulu tidak terlalu mengekspos aku untuk gak pernah nge-push yang ayo les ini, ayo les itu. Nah sekarang juga aku nggak nge-push anak-anak untuk les ini les itu, lebih ke mau coba nggak? Kalau enggak aku nggak apa-apa. Benar. Jadi yang kita tapi kan sekarang kayak maksudnya dekat rumah kita banyak les-lesan nih, pasti juga parents ngelihat dong di sekitaran yang dekat rumah, dekat sekolah tuh banyak les-lesan yang macam-macam tuh banyak. Dan lesnya selalu di ujung something apa semester atau ujung tahun tuh ada kompetisinya, ada performnya gitu. Nah kayaknya memang dunianya udah beda aja, zamannya udah beda. Sekarang udah banyak tempat les, tempat untuk naikin
skillnya anak-anak, terus ada ajang kompetisi yang sebenarnya aku pengennya anak-anak tuh terekspos dengan banyak kegiatan gitu, minat dan bakatnya biar kelihatan, lebih ke situ sih. Sedangkan aku ya satu hal yang aku ingat dari masa kecilku, aku kan dicoba di les-lesin ya, selain ngaji, selain ada apa namanya tuh les organ zaman dulu. Iya sama. Les organ, tapi aku dari organ terus ke gitar, terus kayak nggak bertahan lama di situ. Tapi yang aku ingat adalah label dari orang tuaku. Apa? Bahwa aku tuh bosenan. Oh gitu. Bener, Tapi apa terus kayak nyangkut sampai gede tuh kayak suka disebut-sebut berulang-ulang, kayak nyangkut. Apa iya ya aku bosenan ya? Apa iya aku bosenan ya? Terus kalau nggak salah Gary Vee juga bilang mungkin juga orang bosen itu belum tentu karena dia bosen, tapi karena memang tidak menarik buat dia. Jadi itu yang malah itu counternya seperti itu. Jadi kalau aku masukin ke anakku, ya kita bisa mencoba-coba. Misalnya anak-anak kita pernah skateboard, pernah tenis, pernah sekarang gimnastik. Nah yang stick sama anakku yang gak pernah bosen, yang selalu minta dianterin early, pulang belakangan di gimnastik, karena memang dia sudah menemukannya. Gitu. Jadi kalau misalnya buat parents di luar sana, kayaknya sebelum kita melabeli anak bosen, tapi lebih ke arah adventurous untuk cari dulu aja yang sebenarnya dia suka. Itu apa? Kalau dia udah menemukan sukanya, kayaknya justru kita yang harus ngerem. Saat ini kita berusaha ngerem sih, tapi kayak kadang dia semangat banget, makanya minta sampai 3 kali seminggu, 4 kali seminggu kalau, tapi gak ada slotnya gitu. Makanya karena tanpa pressure kita tanpa pressure. Kalau kita nih ya, mungkin karena tipe parenting setiap orang kan beda-beda, tapi aku yakin kenapa anak-anak itu kekeh dengan gimnastiknya ini sebenarnya itu karena kita tidak put pressure di mereka. Betul. Kalau kita put pressure bisa jadi dia jadi ogah-ogahan sih. Bisa jadi. Contohnya kayak anak-anak kita sama tenis. Aku kan put pressure. Maksudnya ayo dong main biar bisa main bareng gitu kan, seru kan. Gak tahu cuma bertahan beberapa bulan, gak mau mereka. Benar. Begitu gimnastik yang kita gak ada pressure sama sekali gitu kan, kita bebasin, bahkan kita kayak udah bolos aja dulu kak, kita mendingan pergi kan. Kita ada acara nih, gak mau. Iya. Gitu. Dan dia sampai ada kompetisi yang ditawarin dari gimnastiknya mau ikut terus. Padahal bisa aja itu jauh kak, kita gak bisa saat ini gitu. Kan? Kita harus ngerem gitu. Sebenarnya pengen dukung tapi kok kayaknya ya. Makanya ya kalau menurutku makanya kenapa sebenarnya parenting zaman dulu orang tua aku ke aku itu sebenarnya ya sama aja sama aku ke anak-anak, no pressure, tapi ya bedanya adalah zamannya sekarang variasi kegiatan lebih banyak dan ada ajang kompetisinya, jadi ya udah coba aja dulu kak gitu. Nah dari kompetisi ini, dari anak-anak minta kompetisi dan kita ngikutin kompetisinya, kita dukung sebisanya, itu kita belajar banyak hal sebenarnya. Jadi pernah ya waktu tenis anak-anak tuh si Aira ikut kompetisi tenis. Tenisnya ya bukan kayak tanding gitu, cuman kayak berapa bola yang bisa balik, kena gitu, bla bla bla, masih masuk. Dia tuh kalau nggak salah peringkat 3 atau 4 gitu ya, yang sedikit lagi tuh final atau semifinal, aku lupa deh persisnya. Cuman yang aku ingat adalah dia nangis. Nangis yang kayak nangis terisak-isak tuh, masih di lapangan dia nangis, sudah selesai tapi masih di lapangan dia nangis. Sampai mobil dia nangis tapi dia udah mereda di mobil. Terus langsung begitu reda kita tanya, masih mau ikut lagi nggak? Mau. Oh wow, oke, gue pikir akan kapok. Ternyata dia masih mau ikut lagi. Dari situ kita belajar, oh gitu toh, nggak perlu ngasih pressure, nggak perlu marah-marah, nggak perlu kayak ayo dong bisa, ayo kamu tetap bisa kok, kamu dikit lagi bisa, nggak perlu digituin. Ternyata resilience tuh bisa terbangun dengan sendirinya, dengan dia merasakan gitu. Dengan kita tanya doang, dengan kita ikutin, temenin, kita support, dia tuh senang kayak gitu. Ya aku juga belajar sih sebenarnya. Ini kan kalau kita bicara soal kompetisi seolah-olah jawabannya adalah menang atau kalah gitu kan. Nah tapi buat kita mau itu menang mau itu kalah selalu ada pelajaran buat anak-anak. Kita kan sebagai orang tua biasanya pengennya anak-anak nyaman ya. Hidup di dalam bubble yang selalu aman dan nyaman gitu. Begitu dia dikasih kekalahan pasti buat anak tuh gak nyaman. Nah untuk bisa menerima ketidaknyamanan tuh sulit loh, kayak punya skill sendiri, yaitu mungkin kalau anak-anak pecahnya ke nangis, pecahnya ke ngambek, pecahnya ke marah gitu kan. Nah di situ juga kita lihat anak-anak kita setelah merasakan yang namanya nggak nyaman itu mau gimana gitu. Dan kita sebagai orang tua juga jadinya belajar sih mau nerima nggak kekalahan si anak, karena suka ada kejadian justru si orang tuanya yang ngomel-ngomel, ya kan, nih wasitnya curang nih, jurinya curang nih, terus kayak ngebawa hal-hal itu jadi emosi gitu loh, padahal maksudnya ya mungkin juri dan wasit kan bertugas sesuai dengan porsinya ya gitu. Jadi
maksudku nih orang tua nih kita nih juga bisa gak sih nerima kekalahannya si anak, terus kayak ketika anak menang tuh anak-anak ini bisa humble gak, gimana caranya anak-anak ini ketika menang tuh ya boleh happy, boleh seneng, tapi dia bisa tetap humble gak, itu kan yang sulit. Nah itu hal-hal justru yang membanggakan di kita di saat gimana reaksinya dia terhadap menang atau kalah. Di kita jadi dia yang belajar meregulasi emosi, kita keikutan belajar juga ternyata. Oh berarti berarti kita harus tahan juga, berarti kita harus tunggu dulu anaknya mau gimana, kalau dia kecewa mungkin butuh waktu segala macam, itu jadi pelajaran buat kita juga sebenarnya. Nah dan ini tuh juga jadi pelajaran buatku sih Bab, kan aku ikutan kompetisi turnamen tuh lumayan sering ya, dari yang tenis lah, pedal, bahkan lumayan sering dong. Bukan tahun ini, bulan ini sama bulan depan jadwalku padat. Ya kan, udah ada 2 tenis turnamen. Ini menuju Grand Slam ya? Menuju Grand Slam. Pokoknya banyak lah yang aku ikutin. Sebenarnya tuh aku lagi menguji bukan cuman tadi skill aku dan proses latihanku itu, tapi lebih menguji juga ketidaknyamananku. Dan menguji pernikahan kita dengan aku jadi wasit. Benar. Karena sebenarnya setiap kali aku main dan aku merasa kok gua nggak bisa, itu kan ada perasaan nggak nyaman ya di dalam diriku, dan perasaan akhirnya aku nggak menang atau nggak oke gitu ya, itu tuh buatku nggak nyaman banget. Jadi kayak aku kalah itu tuh rasanya nggak nyaman. Nah ya, gimana caranya? Setiap kamu kalah aku deg-degan. Jadi tuh ketidaknyamanan itu Bab yang aku sebenarnya coba untuk ngadepinnya tuh gimana sih? Bisa nggak sih gue menghadapi ketidaknyamanan ini? Karena bener-bener bergejolak tahu rasanya. Kayak aduh kalah lagi gue. Nucha tuh jarang kalah soalnya. Iya gak bisa ngalah kan. Aku kan orangnya gak bisa ngalah dong. Aku selalu pengen nyaman. Nah tapi begitu ada kayak hal-hal yang kekalahan, terus kok aku ngerasa perasaan mainnya harusnya udah bagus, kenapa gak bagus tuh kan jadi gak nyaman juga buatku kan. Nah aku berusaha untuk menghadapi itu tuh gimana sih gitu. Dan ngomong-ngomong kompetisi, kemarin juga ada kompetisi satu lagi anak kita yang satu lagi, Shua. Shua itu ikut kompetisi spelling di sekolahnya. Bener. Dan itu antar kelas. Jadi antar kelas mungkin dia dikasih list untuk banyak kata yang harus dia pelajari. Dan gak akan ditanyain semua di satu anak ini, tapi ya as a group. Nah itu menarik banget di saat setiap malam kita jadi sebelum tidur tuh at least berapa kata kita tanyain dia. Iya, belajar bareng kita bilangnya. Belajar bareng kita bilangnya. Jadi spelling bee ini kan selama ini kayaknya gue lihat-lihatnya di TV doang atau di film-film atau di acara gitu, kayak aku nggak pernah ngelihat yang sebenarnya terjadi di Indonesia gitu kayaknya. Oh, ternyata gini toh. Apa? Ada hafalannya tapi bagus banget karena walaupun awalnya menghafal tapi masuk ke kata-kata sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Jadi menurutku spelling bee is a good process untuk anak-anak gitu. Dan akhirnya kelasnya menang. Tapi tuh kayak aku juga pembahasan nih sama teman-temanku. Lo ambi ya ngajarinnya? Hah? Enggak. Tapi begitu aku bilang enggak, aku refleksi lagi kan. Aku perasaan ngajarin Shua tuh kalau setiap malam dengan yang santai. Shua coba kalau friends gitu kan, please spell friends. Nanti kan dia spell gitu kan ya. Terus misalnya spell apalagi forward, backwards gitu kan. Nah aku nggak merasa aku put pressure sih. Dan kalau misalnya dia nggak bisa, aku bantuin gitu. Nah tapi jadinya tuh aku merefleksi, emang jangan-jangan biasanya. Kan aku bilang enggak kok biasa aja, jangan-jangan biasa ajanya aku bagi itu sebenarnya bagi orang lain tuh ambi. Padahal buatku kayak ya udah biasa aja, aku nggak put pressure. Ayo harus bisa, harus ulang. Enggak kok, perasaan biasa-biasa aja gitu. Ya kita sekolah juga bagus sih karena setiap hari kan ada reading log, ada kayak harus baca buku tipis kecil lah bukunya. Cuma berapa halaman dia belajar apa dari buku itu dan itu kan udah English semuanya, otomatis kan bakal kepake ini kata-katanya. Nah spelling bee itu menurutku menarik juga ngajarin tentang kompetisi gitu di anak. Karena kompetisi itu kayak menurutku harus kayak treated balance sih. Karena kompetisi being kompetitif atau kompetisi itu ada grow-nya juga kan. Bisa menambah orang grow, bisa menambah orang anak melatih regulasi emosinya, menang atau kalah. Belum lagi yang urusan resilient, belum lagi urusan di mana dia kerjasama as a team itu juga banyak banget. Tapi juga kalau jadi pressure-nya kebesaran, misalnya ini ternyata mimpinya orang tuanya untuk jadi petenis dunia, ya dia bisa stres, dia bisa give up, dia bisa anxiety, banyak banget hal-hal yang kalau a bit too much itu juga berakibat sebaliknya gitu. Bener. Ada satu buku yang aku suka bacain buat anak-anak karena aku tahu nih anak-anakku suka kompetisi kan. Judulnya You Are Enough.
Jadi buku itu yang suka aku bacain ke anak-anak dan ketika mereka dalam kompetisi dan kalah, nah aku ingetin lagi you are enough gitu. Jadi aku nggak pengen mereka tuh merasa bahwa menang atau kalah tuh jadi label buat mereka atau sesuatu achievement yang kalau aku nggak achieve menang artinya aku nggak enough nih, aku nggak cukup buat ibu. Nah gitu tuh aku nggak mau. Karena kan aku tidak menuntut mereka untuk kompetisi, nggak menuntut mereka untuk menang gitu. Jadi aku ingetin lagi untuk you are enough. Misalnya kakak gitu, kakak kalah, nggak apa-apa kakak, you are enough gitu. I think maksudnya latihan, yang penting latihannya kan udah rajin kak, udah disiplin, udah ada usahanya. Kalau kakak kalah kali ini, mungkin memang kita perlu latihan lebih lagi nanti kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya menang pun, aku ingetin lagi untuk dia bisa grounded gitu, untuk bisa humble. Karena sulit loh, begitu udah menang itu kan perasaan nyaman sekali tentunya. Belum lagi jelek-jelekin orang atau misalnya ngomongin lawan gitu segala macam, itu juga harus dijaga. Aku gak pengen. Nah itu yang harus dijaga sih menurutku dari anak-anak. Dan itu kalau udah anaknya dibacain you are enough, sedangkan ibunya lagi mau baca never enough ya. Benar. Ada buku namanya never enough. Kalau buat anak-anak kita enough aja dulu, tapi buat orang tuanya nih ambil ke dalam diri sendiri aja. Never enough. Ada bukunya juga. Coba Jennifer Wallace atau apa. Nah sebenarnya coba deh kalau ngomongin tentang spelling bee, emang ibunya udah bisa ya? Mendingan kamu aja, kamu kan bahasa Inggris lebih jago. Gantian, ayo Jangan dari aku dulu ya, ayo. nanya ke Aryo ya. Aku mau nanya apa ya? Complexion. Emang arti katanya apa? Ada gak sih? Emang is it a word? Coba ya. Coba ada gak? Ada gak? Is it a word? You just made it up? Enggak, jangan. Aku tuh ingetnya kalau buat lagi make up gitu. Ada bener. Oh ada, oke. Coba. Wah, makanya aku ini make up ya? Oke. COMPLEXION. Bener gak? Bener gak? Yeay! Coba gantian. Gak udah. Gampang aja, gampang. Udah. Gampang, beautiful. BEAUTIFUL. Bener. Oke, coba kalau gnocchi. INOK. Ya salah. Lo nggak tahu kan gnocchi? Tahu. GNOCCHI. Yeay, benar. Kok aku bayangannya enoki ya? Sorry. Bukan, enoki makanan lain. Iya betul. Sama-sama makanan. Ya. Wah, lulus. Pantesan Shua menang. Nah, terus bakalan ada apa lagi nih? Bakalan ya competition ini spelling bee itu juga ada di EF, English First. Itu loh tempat les bahasa Inggris yang dari kecil kita udah ada. Benar, dekat rumahku udah ada dari zaman dulu. Dari dulu sampai sekarang masih top of mind untuk bahasa Inggris, dan dia ada spelling bee. Spelling bee-nya itu ya sama untuk anak-anak. Ya, dan kompetisi regional ini dilaksanakan bulan Oktober sampai Desember di seluruh EF Center di Indonesia. Karena ini sampai dari tahap regional dan ada 16.000 peserta. Banyak banget. Banyak banget ya. Aku banyak aja malas ngitung sampai 16.000. Ya tapi banyak banget, bayangin. Ini bisa dibagi-bagi dalam bertahap kan, Oktober sampai Desember ya. Oktober sampai Desember. Yep. Nah bisa tuh dites anaknya sambil dipersiapkan gimana cara mempersiapkan, gimana kita komunikasi sama anak, gimana tidak menitipkan mimpi, tapi tetap merasa bangga ujungnya melihat perkembangan anak, bonding dengan anak. Nah itu bisa tuh. Benar. Jangan lupa untuk cek juga di ef.co.id/spelling bee. Nanti kita taruh ya di sini ya. Nah nanti pemenang regional akan diajak berkompetisi di tahap nasional di bulan Januari 2025 mendatang. Wah, seru banget. Berharap sampai internasional nanti ya suatu saat ya. Yes. Bisa gak sih, ada gak sih spelling bee? Menarik. Tapi ini seru banget sih, anak-anak bisa berkompetisi di skala besar. Kebayang, itu harusnya aku aja nih. Kalau aku tuh mimpiku banget tuh kayaknya. Oh gitu? Aku mau tuh tenis di skala besar, kalau aku menang terus lanjut lagi gitu. Biasanya yang umur-umur segini double aman sih. Tapi double-nya jangan sama aku. Bener, jangan sama kamu. Jangan sama aku. Jangan. Soalnya double tuh kayak yang the best double tenis tuh si siapa? Bovana ya? Iya. Itu juga 40 ke atas. Bener. Ya yang pastinya kalau anak-anak pada ikutan kompetisi, apalagi ya ikutan kompetisi spelling bee ini pasti sangat menarik banget. Dan juga orang tuanya nih jangan lupa untuk selalu ingetin anaknya supaya lebih konsisten lagi belajarnya ya kan. Terus belum lagi pada saat kompetisinya yaitu karena kan ada menang ada kalah. Bagaimana orang tua bisa menerima kekalahan, menerima kemenangan. Betul. Terus juga bagaimana anak-anak ini bisa menghadapi yaitu setelahnya gitu ya, perasaan-perasaan untuk tetap humble, terus untuk perasaan enough gitu. Mungkin tambahannya adalah Bu Nucha bisa nggak kasih tips buat menang spelling bee? Soalnya kan anak kita menang loh.
Anak kita menang Itu kan antar baru di kelasnya. skala antar kelas. Iya belum antar sampai kelas skala di cuma satu besar. sekolah nggak kemana-mana, tapi kan setidaknya menang. Coba kita share biasanya latihannya gimana sih? Latihannya, Hmm. kalau aku sih nitip sama guru les satu, ya kan. Miss tolong miss gitu kan. Kalau Kedua, dalam hal ini bisa masukin IF. benar bisa masukin ke IF udah pasti buat belajar. Sama kalau dari orang tuanya sebenarnya ini sih setiap malam, biasanya sebelum tidur gitu ya. Karena quality time kita di situ. Quality time kita di situ sambil ngobrol-ngobrol, tapi maksudnya ngajarinnya nemenin belajarnya tuh bukan dalam keadaan pressure gitu loh. Iya. Tapi lebih kayak sambil fun, kita ngajakinnya yuk belajar bareng-bareng. Jadi yang sebenarnya kita latih tuh bukan cuman adiknya doang yang pada saat itu lagi spelling bee competition, tapi kakaknya juga ikutan kan. Padahal kakaknya nggak ada spelling bee competition di sekolah. Betul. Jadi yang kita lakuin tuh kita berempat di tempat tidur gitu, kasih soal buat adiknya dan kakaknya dengan level kata yang berbeda. Starts from 3 letters gitu. Kita kasih tiga letter, terus kakaknya mungkin langsung dikasih 8 letters gitu. Terus kita kasih begitu bener, teng neng 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 neng, orang tuanya gitu, tuh kayak seolah-olah kayak di kuis. Jadi gitu. kita tuh kayak berpartisipasi juga gitu loh, bukan kita cuman put pressure di anak untuk ayo ini apa gitu kan, ini apa, tapi lebih ke gantian gitu. Nah sebenarnya juga salah satu yang kita lagi suka mainin bareng sama anak-anak yaitu main Scrabble. Betul, dengan kemampuan spelling yang baik tuh sebenarnya bisa memudahkan kita dan lebih seru lagi main Scrabble bareng-bareng. Walaupun kita masih jujur aja kita masih effort sih ngajak anak main Scrabble karena dia awalnya excited, seru. Jadi dia ada hitungannya juga, angkanya udah ngitung, terus udah gitu dia akhirnya kalau udah penuh Scrabble-nya kan makin susah. Ya mereka agak ngilang sih. Makin ngilang. Ngilang sih. Tapi yang stay cuma aku Mario. Nah, jadi itu kita main berdua. Kita main berdua doang karena buatku semakin sulit semakin tertantang lah aku gitu. Benar. Jadi tapi maksudnya intinya adalah bermain Scrabble atau bermain spelling itu sebenarnya manfaatnya juga banyak. Bukan cuman kayak tadi ya mungkin ada spelling competitionnya, tapi maksudnya di dalam keluarga tuh kita bisa bikin menjadi sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi activity dan bonding yang seru gitu dengan Scrabble tadi. Terus juga sambil latihan bareng nemenin mereka. Sama sih sebenarnya ini juga melatih apa tuh kayak kepekaan bahasa, huruf-huruf, terus ya macam-macam ya, kayak kepekaan juga mereka soal kata-kata dan lain-lain. Karena kan kalau misalnya di jalan nih, kayak terutama buat anakku yang kelas 1 SD ya, ketika di jalan mereka ngeliat tulisan udah bisa langsung baca. Itu kan kemampuan spelling juga kan sebenarnya gitu. Terus kayak ngobrol sama kita, terus kadang-kadang chat gitu ya, itu tuh kan kemampuan spelling juga. Satu lagi adalah game yang mereka suka lakuin juga adalah hangman. Oh benar. Mereka pakai kertas pen and paper sendiri, pakai pensil, terus si gambar orang. Oh kalau salah satu udah mulai ada tiangnya, salah 2 kepalanya gitu sampai kalah gitu. Jadi itu yang tips dari kita, lakuin bareng-bareng, ajak partisipasi siblingsnya kalau ada, terus juga coba main Scrabble dan coba main hangman. Betul. Nah ini juga buat parents semuanya yang nonton dan mungkin ada ketertarikan untuk melatih anaknya spelling bee. Jangan lupa untuk ajak anak-anak dan keluarga juga untuk ikutan spelling bee competitionnya IF gitu ya. Ini seru banget dari bulan Oktober sampai Desember. Dan nanti di bulan Januari juga akan ada di tingkat nasional gitu. Oke, langsung aja hubungi IF terdekat kalian. Pasti ada yang dekat rumah kan. Kalimalang. Aku sebagai anak Kalimalang ada di Kalimalang. Oke, sampai ketemu di episode Curhat Babu berikutnya. Bye.